Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan tentunya selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kasih dan kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita sebuah pengharapan untuk menjalankan kehidupan kita yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Kita akan membaca Alkitab, menyanyikan lagu-lagu kita, serta memanjatkan doa-doa. Mari saat ini kita memulai persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 128, Berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami berserah kepadamu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Sebagaimana kami meyakini bahwa peristiwa kebangkitan-Mu terjadi ribuan tahun yang lalu, demikianlah kami juga meyakini bahwa Engkau, Tuhan, terus berkuasa dalam kehidupan kami di masa kini. Bahkan Engkau terus berkuasa di dalam kehidupan dunia ini di sepanjang zaman dan tempat. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 18. Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu,
Perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ibu bapak saudara-saudari, di dalam buku Saat Teduh, di dalam renungan di hari ini, ada sebuah kisah ilustrasi yang bagus dari seorang yang bernama Kate Honeyman. Ya, di dalam tema kita hari ini tentang menuju sang terang. Saya akan membacakan sekilas dari ilustrasi yang Kate sampaikan. Setiap malam sambil berjalan menuju kamar untuk tidur, Kate mematikan semua lampu. Bertahun-tahun lalu ia kehilangan penglihatan sebelah matanya. Sebelahnya lagi lama-kelamaan juga berkurang karena faktor usia. Akan tetapi meskipun gelap, ia yakin ia tidak akan tersandung atau jatuh karena ia berjalan ke arah cahaya dari tempat yang ia tuju. Cahaya itu menerangi jalannya. Jika ada yang terlupa sehingga ia harus berbalik arah, ia langsung menghadapi kesulitan karena tubuhnya menghalangi cahaya dan ia berjalan di bawah bayang-bayangnya sendiri. Dapat kita bayangkan ya ibu bapak saudara-saudari, saat kita mematikan lampu di saat malam di rumah kita, maka ketika kita berjalan menuju ruangan yang akan kita matikan lampunya akan terasa mudah karena kita berjalan menuju terang. Lalu demikian kita matikan satu demi satu, ketika ada ruangan yang terlupa, lalu kita berjalan menuju ruangan itu, maka mungkin akan lebih sulit karena bayang-bayang tubuh kita menghalangi pandangan di depan kita. Sampai kita mendekat ke arah ruangan yang masih bercahaya. Lalu kita matikan. Berjalan menuju terang selalu lebih mudah daripada berjalan menjauh dari terang. Berjalan menjauh dari terang, selain bahwa kita akan terus berjalan menuju kegelapan yang semakin gelap, juga akan membuat kita berjalan di dalam naungan bayang-bayang kita. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas langkah mana yang harus kita ambil. Nah, di dalam ilustrasi itu, ibu bapak saudara-saudari, Kate ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita berjalan mendekat kepada cahaya Tuhan, ketika kita berjalan dengan panduan terang Tuhan, maka kehidupan kita akan terasa lebih mudah dibandingkan ketika kita berjalan menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudari, jika kita ingin selamat dalam hidup kita, tidak susah payah mencari jalan serta tidak mudah terjatuh, kita harus terus mengusahakan diri kita berjalan di dalam terang Tuhan. Satu buah ayat dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12. Ini sebuah ayat yang saya rasa kita juga sudah hafal, tapi baik mari kita baca. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa terang. Dan terang Tuhan disampaikan kepada kita melalui apa yang menjadi bagian dari firman, melalui kisah-kisah Alkitab tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahwa di dalam semua hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, sebagaimana lagu kita di awal tadi NKB 128 mengatakan
Meski kita berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbing kita tetap. Kita diantar dan tidak gentar. Bapa Sorgawi terus menjaga kita. Bahwa Tuhan terus ada bersama kita. Melewati semua hal yang terasa gelap. Karena ketika Tuhan hadir, maka Ia menghalau kegelapan. Bahwa hidup bersama Tuhan tidak akan ada yang terlalu gelap. Karena Tuhan adalah sumber terang itu. Tuhan adalah sumber terang yang menolong kita untuk menjalankan berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa menjadi gelap dalam hidup kita? Dosa dan kesalahan kita bisa menjadi gelap. Ketakutan kita bisa menjadi gelap. Keraguan-raguan kita akan masa depan bisa menjadi gelap. Berbagai konflik maupun ketegangan yang kita alami dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan keluarga, dengan rekan-rekan kerja bisa menjadi gelap bagi kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa membuat kehidupan ini menjadi gelap. Tapi ketika kehidupan ini kita bawa ke hadapan Tuhan, maka Ia menjadi terang yang sejati. Dan tidak berhenti di situ, dalam pembacaan Alkitab kita dari Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Bahwa kita bukan hanya berjalan di dalam terang ketika hidup bersama Tuhan. Tuhan bahkan menjadikan kita terang di dalam dunia ini. Kita menjadi terang dalam dunia ini ketika kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang-orang lain. Kekuatan iman, motivasi, inspirasi bagi banyak orang, dan disitulah kita menjadi terang. Ketika kita menaikkan doa-doa kita bagi mereka yang sedang gundah dan gelisah. Saat kita memberikan satu penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Ketika kita memberikan kedamaian bagi mereka yang sedang berkonflik. Disitulah kita menjadi terang Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita menjadi terang itu, maka tentu ada banyak hal yang bisa membuat kita juga menjadi goyah atau goncang. Atau seperti lilin yang kemudian bisa tertiup oleh angin dan kemudian nyala kita bisa redup karena berbagai godaan yang ada. Namun ketika kita hidup di dalam terang Tuhan dan bersedia menjaga terang itu, kita tidak akan pernah berada dalam kegelapan yang sesungguhnya. Karena terang Tuhan ada dan nyata. Terang yang kita miliki itu bukanlah terang yang kita sembunyikan. Terang Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang kita imani, yang kita percaya. Iman itu bukanlah sesuatu yang kita sembunyikan. Bacaan kita dari dalam Lukas tadi di awal memberikan perumpamaan tentang pelita yang tidak dinyalakan lalu kemudian ditutupi di dalam tempayan atau taruh di bawah tempat tidur. Pelita itu akan ditaruh di kaki dian. Kaki dian adalah sebuah tempat lampu gitu ya, yang tinggi biasanya atau biasa ditaruh di atas meja sehingga kemudian cahayanya bisa lebih menerangi. Itulah fungsi dari terang, untuk memberikan satu hal yang jelas bagi sekitarnya. Dan itulah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ketika Tuhan menjadi terang. Bahwa kita tidak menyembunyikan iman kita, tapi kita justru menggunakan iman itu, menggunakan terang dari Tuhan itu untuk menjadi terang bagi dunia ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal yang bisa terjadi ketika godaan, tantangan, dan pergumulan datang silih berganti. Dan jika kita menganggap bahwa diri kita yang memiliki masalah atau pergumulan terbesar,
dan kita mungkin merasa bahwa beban orang lain tidak ada yang seberat kita, maka kita perlu belajar untuk melihat dan berempati kepada mereka yang ada di sekitar kita. Karena pergumulan setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang bisa berada dalam kegelapannya masing-masing. Dan yang menjadi penting bukan soal apakah aku yang memiliki hidup yang lebih gelap atau orang lain, melainkan bahwa aku mendapat terang Tuhan dan aku bersedia untuk membawa terang Tuhan bagi banyak orang. Dalam kehidupan kita bersama teman, sahabat, rekan-rekan pelayanan, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Mari kita hidup bersama dengan orang lain, memperlihatkan perbuatan-perbuatan kita yang baik yang kita tahu dan pelajari dari Tuhan. Sehingga kehidupan sekitar kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan bukan kemudian melakukan hal-hal yang membuat kehidupan orang lain seperti berada di dalam kegelapan. Atau mengucapkan kata-kata, melakukan tindakan yang membuat orang lain yang mengenal kita merasa seperti ada gelap, jalan yang buntu, atau keputusasaan. Mari hadir membawa terang Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menjadi terang sejati dalam hidup kita. Sanggupkah kita jalani? Sanggup. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan kita adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, ada banyak hal yang terjadi di dunia ini Tuhan. Hal-hal yang membuat kami merasa hidup mudah, tapi kadang juga ada hal-hal yang kami jalani membuat hidup ini terasa sulit dan berat. Tuhan, seperti apapun keadaan kehidupan saat ini, dimanapun umat-Mu berada, seberat apapun pergumulan yang sedang dihadapi, dan seberapa banyak pun doa-doa yang mereka mintakan, mari Tuhan, Engkau yang terus menjadi terang bagi setiap umat-Mu, yang membimbing dan menguatkan. Dan bahkan biarlah setiap umat-Mu dapat membawa terang di dalam kehidupan ini, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun setiap umat-Mu berada. Kami berdoa untuk berbagai rangkaian Paskah dengan pelayanan seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini dalam menyambut Paskah. Juga untuk panitia Paskah dan tim digital yang telah melakukan setiap pelayanan mereka di masa-masa ini. Berkatilah ya Tuhan setiap pelayanan gereja-Mu dan biarlah kami dapat terus bertumbuh bersama-sama ke depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi pada saat ini. Di dalam kehidupan masyarakat, biarlah juga daya tahan tubuh menjadi semakin kuat ketika vaksinasi dapat terus dijalankan di berbagai tempat, juga termasuk di klinik Kria Kasih Indah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Berkatilah dan jamahlah setiap aparat keamanan, aparat hukum, aparatur pemerintah, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengamankan negeri ini, untuk menegakkan keadilan, serta untuk menata kehidupan sebagai bangsa dan negara. Agar segala sesuatunya dapat terus berlangsung dengan baik. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat menguat di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah semakin banyak orang-orang yang dapat menyuarakan dan mengerjakan langkah-langkah kerukunan, termasuk juga kami di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk setiap pergumulan umat-Mu di dalam sakit maupun kelemahan tubuh yang dialami. Mari Engkau ya Tuhan yang memberikan jamahan, yang memberikan pemulihan. Tengah-tengah kelemahan tubuh, biarlah ada kekuatan batin yang dimiliki.
Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini untuk berbagai rencana pelantikan badan pelayanan jemaat di GKI Gading Indah. Setiap orang-orang yang telah bersedia untuk melayani, biarlah setiap mereka juga memiliki komitmen dan motivasi yang dapat dijalankan di dalam pelayanan yang akan datang nanti. Kami berdoa untuk rencana pelantikan di tanggal 15 Mei dan juga di dalam berbagai persiapan untuk menjalankan ibadah secara hibrid dengan kehadiran umat yang diperluas di gerejamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk studi dari Pendeta Setira Budi. Kami berdoa untuk masa persiapan emeritasi Pendeta Roni. Kami berdoa untuk proses pencarian kader di GKI Gading Indah. Biarlah segalanya ini kami bawa di dalam doa-doa ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Sang Kepala Gereja yang terus menuntun kami. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami di hari ini. Dengan semua aktivitas kami, dengan hal-hal mudah yang akan kami jalani maupun dengan semua tantangan yang bisa datang. Kami mau percaya Engkau memberikan kekuatan yang cukup bagi kami melewati hari ini. Engkau memberikan terang dalam hati kami, memberikan terang di dalam pikiran kami, dan hidup ini hari ini kami juga kiranya menjalani semua dengan penyertaan dan bimbingan-Mu. Kami membawa doa kami ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.